Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kepada Ustadz Yahya Maulana bagaimana kita bisa mengenal iman Islam. Kebanyakan dari kita yang mungkin sejak lahir beragama Islam mungkin tidak paham, bahkan tidak mengerti bagaimana sulitnya mencari hidayah Islam. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar mengkotori hidayah Islam yang telah kita miliki sejak lahir. Kebanyakan orang Islam itu mereka berislam karena warisan orang tua. Ketika orang tuanya Islam, maka dia pun berislam. Tapi keimanan Islam ini kadang-kadang tidak didasari oleh iman, pengetahuan yang kuat tentang Islam, sehingga banyak saudara-saudara kita itu yang mereka kemudian dimurtadkan karena lemahnya akidah, lemahnya iman. Mereka akhirnya terjerumus, terjerat oleh ulah-ulah misionaris. Dan bagi para pendeta, bagi para teolog, untuk mengenal Islam itu merupakan perjuangan yang panjang ya Ustaz. Insya Allah, bahkan ketika mereka masuk Islam seperti Ustadz Yahya Maulana, saya sering membaca literatur Ustadz, perjalanan dakwah Ustadz itu dianggap sebagai orang yang gila. Masuk Islam kok dianggap orang yang gila. Karena apa? Karena beliau menjadi tidak percaya terhadap doktrin iman Kristen yang dipelajari. Ustadz Yahya Maulana selalu mengatakan bahwa doktrin iman ketuhanan Yesus itu sebenarnya adalah sebuah doktrin yang dipaksakan secara logika. Mustahil seorang manusia dijadikan Tuhan. Kebetulan mungkin saya dengan Ustaz mempelajari teologi yang berbeda Ustaz. Saya kebetulan dari gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir atau Kristus Mormon, didirikan abad 18 oleh Joseph Smith Jr. warga Yahudi. Itu pusatnya di Utah, Amerika Serikat. Berbeda dengan doktrin iman Katolik dan Protestan pada umumnya. Jika di iman Mormon itu Yesus seorang rasul. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar berartinya tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. Dan Yesus Kristus yang telah mengutus, Yesus adalah Rasulullah. Ini kalimat syahadat dalam Alkitab. Kebanyakan pendeta teolog mengetahui itu, tapi karena doktrinasi iman itu baik dari kalangan Katolik, Protestan maupun kami membela mati-matian logika Yesus sebagai Tuhan itu tadi. Nah, Ustadz Yahya Maulana iman dobrak doktrinasi itu, mempelajari Taurat, Injil, Al-Quran, dan alhamdulillah beliau mendapat hidayah Islam dan sampai sekarang beliau istiqomah dalam dakwah. Pada waktu kali ini kita berkesempatan untuk membedah buku beliau Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Sesuatu yang unik. Mungkin kita akan disajikan pemahaman yang seseorang yang dulunya mungkin sangat memusuhi Islam ya Ustaz ya, paling memusuhi, hari-hari menghina Islam, menghina Rasul, menghina Quran. Tapi kemudian beliau mempelajari Islam, mempelajari di filsafat agama humaniora atau kita belajar tentang kristologi ya Ustaz, tentang Islamologi. Di situ tujuan utama kami ini para mantan misionaris, mantan pendeta itu dididik hari-hari untuk mengetahui keburukan dari Quran. Kita anggap bahwa Quran itu adalah kitab setan. Bahkan saya di tahun 2002 pernah membakar Al-Quran karena saking bencinya terhadap kitab itu. Tapi alhamdulillah semakin kami berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran ajaran Quran, justru kita semakin dikagumkan oleh kebenaran Al-Quran. Bahkan sampai saat ini ayat-ayat Quran itu bisa didukung oleh teori ilmu pengetahuan. Inilah yang subhanallah. Tanpa berpanjang kata, kita kasih waktu bagi Ustaz Yahya Maulana untuk menyampaikan materi beliau. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukulah ila tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyati wa jallah wa abtala bi barakhil haq subhal batin. Asyhadu an la ilaha illallah khul malikul haqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu usaddiqul wadil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, pada momen yang sangat berharga dan insya Allah diberkahi Allah ini adalah waktu yang bukan kebetulan dalam setiap pertemuan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi telah melibatkan begitu banyak jamaah yang hadir. Ini bukanlah perkara yang kebetulan. Apa alasannya? Karena pada hari ini juga ada pelaksanaan perayaan hari besar Kristen yang dinamakan kenaikan Yesus Kristus. Siapa yang naik? Apakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Kita sebagai mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, bahkan dikenal dunia sebagai penduduk terbesar mayoritas Muslim di dunia, harus protes sama pemerintah. Jangan mengatakan kenaikan Isa Al-Masih atau kematian Isa Al-Masih atau penyaliban Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih tidak pernah mati. Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Jadi tidak boleh rangkaian dogmatika, indoktrinasi yang tidak rasional mendorong manusia merasionalkan sesuatu yang tidak rasional. Dalam hukum logika, jangan memaksakan sesuatu yang rasional menjadi tidak rasional, demikian sebaliknya. Berarti kita ini diperhadapkan dengan pertarungan logika. Hati-hati, manusia itu disebut sebagai makhluk mulia karena ada akal budi. Nabi SAW sudah mewanti-wanti, sudah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Akal tidak seperti logika, logika tidak seperti akal. Tadi saya barusan khatib Jumat di Masjid Al-Ihsaniyah Jatinegara. Saya sampaikan bagaimana dialog antara Rasulullah SAW dengan Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah mengenai akal manusia. Jadi manusia profesor sekalipun dalam bidang akademik, kalau dirinya sudah kehilangan akal, ini yang bahaya. Makanya banyak orang terlihat cerdas kritis dalam hukum-hukum sekularitas, tetapi dia tidak kritis dalam pandangan hukum agama. Kita sebagai orang Islam pasti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tapi bagi orang kafir tidak. 1 tambah 1 11, 2 tambah 2 22. Kita harus cepat menangkap, karena ini persoalan logika, bukan persoalan spirit, bukan persoalan jiwa, bukan, tapi persoalan logika. Karena iman Kristen itu dia tidak berakar di dalam hati, dia kuat sekali di kepala. Bapak saya kasih gambaran begini. Saya orang Manado, saya bilang sama ayah saya waktu saya Islamkan beliau, karena ayah saya ini orang yang arogan. Kenapa saya sebut arogan? Karena beliau mantan militer, berpangkat letnan kolonel, pensiunan. Dia yang merekayasa, dia yang membuat cerita supaya saya itu dicari dan dibunuh waktu masuk Islam.
Pokoknya cari Yahya itu sampai ketemu, bantai, habisi, bikin malu keluarga di Manado. Karena dalam nasab silsilah keturunan orang Manado, kalau sudah masuk Islam, jangan coba-coba mengaku sebagai keluarga. Pokoknya harga mati Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bagi orang Manado, merantau keliling dunia silakan, tapi jangan coba-coba tinggalkan gereja. Itu orang Manado. Tidak mudah kami orang Manado bisa menembus yang namanya gerbang hidayah kalau bukan karena kecakapan intelektual. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam. Kita bertarung malam ini, hadirkan para pendeta. Saya bilang, untuk apa kita berdebat dengan pendeta? Percuma. Saya kalau berdebat, cari yang kaliber. Saya akan tanya, hanya satu pertanyaan, yes or no. Apakah Tuhan pernah mati? Jangan banyak dalil, karena orang Kristen ini lidahnya bercabang seperti ular, pembohong. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Pendusta dan tempatnya adalah neraka. Saya dilatih berdusta berpuluh-puluh tahun, 16 tahun pendeta, dan mempendetakan ribuan pendeta, bukan pendeta biasa. Bagaimana kira-kira beban psikologis, beban mental, beban kehidupan pribadi dan rumah tangga? Tidak mudah, tidak mudah untuk kami melalui sampai 10 tahun ini. Bagaikan menyeberang di tengah ombak yang begitu besar, badai yang tidak pernah kunjung habis. Saya bilang sama ayah saya tanya juga kepada semua pendeta-pendeta di dunia ini, silakan, yes or no, ya atau tidak, Tuhan pernah mati atau tidak. Bapak saya tanya, Bapak mau percaya Islam atau tidak? Saya justru tanya kamu, Yahya, mengapa kamu masuk Islam? Nah, sekarang saya tanya, argumen saya adalah pertanyaan. Setiap kali ditanya, saya selalu berbalik pada argumen pertanyaan. Dan saya tanya, apakah Tuhan pernah mati? Ayah saya menjawab, gila kamu Yahya, Tuhan itu tidak pernah mati. Berarti yang menjawab bukan logika ayah saya, jiwa ayah saya yang pernah ditiupkan, alastu birabbikum qalu bala sahibna. Berarti memang benar bahwa di dalam kandungan manusia ini sudah Islam, jiwanya tetap suci, pikirannya yang kacau. Coba perhatikan tuh orang gila kalau dia makan sampah di luar sana. Orang gila makan sampah bukan tubuhnya yang luka, bukan jantungnya yang opname, bukan jantung, bukan hatinya, bukan hepanya, bukan kemaluannya yang rusak, tidak. Kabel di kepala putus satu. Ini kan bedah buku, bukan dakwah ya. Supaya memang betul bahwa saya bawa ijazah doktor saya, ada ijazah doktor saya bawa dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Summa cum laude. Tapi kan kita di Islam beda dengan orang kafir. Kalau dari Muslim masuk Kristen, Masya Allah, dijoplok Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Tentang Yusuf Roni, mengaku yuri musabakah tilawatil Quran, mengaku ketua sekjen Islam sedunia. Ternyata Yusuf Roni pengakuannya berakhir dengan 8 tahun penjara, dianggap subversi, pelanggaran hukum karena mengada-ada. Masya Allah, memang kalau orang yang murtad itu banyak berbohong, tapi mudah-mudahan saya dengan Sutiono insya Allah tidak berbohong. Amin. Tidak berani saya. Ngapain, apa untungnya kalau hanya materi yang kita cari? Saya beda dengan beliau. Dalam sistematika gereja ada congregation, ada presbyterial synodal. Congregation ini adalah gereja dari nenek moyangnya sampai cucu cicitnya bisa jadi pendeta biar buta huruf. Tapi kalau gereja presbyterial synodal yang pusatnya di ekspor Jerman, itu tidak sembarang, dia harus kuliah sekolah tinggi teologi 5 tahun, kemudian mencapai jenjang vikariat 2 tahun, dan barulah dia ditahbiskan dengan menggunakan bahasa Ibrani
Yang hanya satu pendeta insya Allah di dunia ini, di Indonesia yang tahu. Sebenarnya 3, tapi 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Saya mau tanya, pendeta mana? Apa metodologi orang memberkati pendeta? Bahasanya apa? Adonai yismurka mikolra yesemur et nafseta mikolra. Adonai yismurka ka ufo eka me'ata we'at olamim. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Ini pendeta goblok semua. Apa artinya itu? Adonai yismurka mikolra yesemur et nafseta mikolra. Ya Tuhan, Adonai adalah Tuhan, El atau Pantoy atau Elohim itu adalah Allah. Makanya Yahudi tidak, tadi Mormon, gereja Mormon itu adalah gereja yang mengakui perjanjian lama, Old Testament. Betul? Perjanjian baru ini yang bikin rusak otak manusia. Kalau kita sadar benar bahwa kelanjutan serial agama Nabi Isa adalah Islam. Saya bilang tadi, kalau saya mau masuk Islam, mau jadi ustadz supaya sekali ceramah dapat amplop, saya kira saya rugi sekali. Saya sudah mewisudahkan ribuan pendeta dan ini dokumen saya. Silakan orang Kristen fitnah di internet, tapi saya punya fakta. Saya tidak bawa lari uang dari sana. Yang saya bawa lari adalah dokumen-dokumen pribadi, karena saya tahu persis pasti akan difitnah di kemudian hari. Hanya ini yang saya bawa lari, merantau ke Jakarta bersama istri dan 3 orang anak, tanpa pernah meminta-minta imbalan dari siapapun. Membangun kehidupan keluarga Islami. Kemungkinan besar kalau saya masuk Islam cuma sendiri, barangkali langkah kaki saya ini sudah di Eropa, bukan di Indonesia. Tapi bagaimana saya baru mau belajar Al-Quran 1 ayat, anak sudah berteriak, Pak, makan. Pak, bagaimana sekolah kami? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak ustadz harus berwibawa, anak ustadz harus jadi pejabat negara, harus bisa mengembangkan dakwah dengan status sebagai seorang yang punya predikat. Nah, jadi saya bilang sama ayah saya, kalau Tuhan tidak mati, dia bersumpah, gila kamu yang masa Tuhan mati. Saya tanya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Sampai hari ini Yesus adalah Tuhan saya. Sekarang saya mau tanya, Yesus pernah mati nggak? Nah, ini sekat mati. Kalau orang main catur, main catur pakai metodenya Anatoly Karpov, itu sudah ketahuan mati langka. Sekarang saya tanya, Tuhan pernah? Coba orang yang debat-debat itu begitu bertanya. Zakir Naik, William Kimball tanya begitu, nggak perlu membanding-bandingkan ayat. Sementara yang dibanding-bandingkan ini hanyalah kulit daripada the holy people yang sebenarnya lawan debat dengan yang berdebat sama-sama tidak mengerti sistematika rumus teologi Kristen yang mengandung banyak sekali filsafat stoa ala panteistis. Ini kan bahasa-bahasa yang memang sulit sekali untuk diterima. Nanti dia mau bilang apa lagi ya bilang-bilang ini. Ini kan pada buku stoa ala panteistis, susunan-susunan dewa, panteon, susunan-susunan dewa dalam agama paganisme yang dianut oleh Kaisar Konstantinopel yang memenangkan Kristen Trinitas daripada Kristen Unitarian. Itu harus kita sadar betul, ada perbedaan antara Unitarian dengan Trinitian. Ada perbedaan, bukan tidak. Nah, semua pendeta-pendeta yang menganut asas Trinitas itu menang dalam kongres di Sasa, Italia. Tapi yang mengakui konsep-konsep yang Trinitian, itu habis semua. Yang mengakui Unitarian itu habis dibantai oleh Paulus. Siapa Paulus ini? Paulus ini adalah orang yang lahir lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa. Makanya saya tanya ayah saya, kamu percaya Yesus Tuhan? Saya percaya Yesus Tuhan. Apakah Yesus pernah mati? Pernah di kayu salib. Jangan berdalih-dalih yes or not, ya atau tidak. Ya, pernah mati. Nah, sekarang tadi Bapak bilang bahwa Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Tuhan mana yang Bapak ikut? Sebenarnya mudah sekali untuk mengalahkan debat itu. Tapi nggak usah lah metik ayat sana, petik ayat sini.
Sementara kita masuk Islam nggak belajar Al-Quran. Amin. Jangan-jangan sampai niat sholat pun kita tidak hafal, tinggal belajar rumus-rumus kafir yang filsafat, kosong semua itu. Ya, yang paling utama apa? Jago dalam memahami kebohongan kafir, ya. Dan yang kedua, lebih jago lagi untuk memahami rumus-rumus Islam. Jangan kita belajar tentang kafir, sementara kita tidak tahu niat sholat. Afdhalul a'malu as-sholatu khamsu. Karena Islam ini dibangun bukan cuma syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah, yang keempat adalah berpuasa wasaimina fi syahri Ramadan, dan yang kelima himayatan lil haji wasadaqah wa'dah allazi jahadda filai haqqa jihadihi wa bajjala judda. Naik haji sebagai jihad yang paling tinggi. Nah, itu harus dilakukan. Nah, lalu kita belajar kafir, tentang ilmu kafir, tentang, saya menulis tentang buku Islam meruntuhkan iman sang pendeta, surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Kenapa? Karena kemampuan saya untuk menghambat mereka dalam sistem pemurtadan. Bukan main dia merajalela. Ini sekarang kan ada kumpul di gereja itu karena kenaikan apa itu? Yesus Kristus. Jangan bilang Al-Masih. Karena Isa dengan Yesus tidak sama, Bible dengan Injil tidak sama. Injil adalah kitab suci umat Islam. Nanti sebentar kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disambut baik oleh tamu agung. Amin. Artinya masih ada umur panjang. Ramadan pertama itu diturunkan suhuf Ibrahim. Karena setiap kebenaran kitab para nabi, surat dan kitab para nabi, Nabiullah, diturunkan semuanya pada bulan Ramadan. Ramadan pertama diturunkan lembaran suhuf Ibrahim. Kemudian 700 tahun kemudian diturunkan Taurat Musa alaihissalam. Setelah Musa alaihissalam 500 tahun kemudian diturunkan kitab namanya Zabur, King of David, King of Solomon, ya, nyanyian puji-pujian Daud dan Sulaiman. Kenapa? Karena Zabur ini adalah kitab yang banyak memuji Allah. Itu disebut dalam bahasa Ibrani-nya Mezmor Elehadban. Mezmor, atau dalam kitab Kristen sekarang Mazmur Daud. Nah, itu yang kita sebut Zabur. Nah, itu setelah Taurat 500 tahun Zabur, dan setelah Zabur 1200 tahun kemudian diturunkanlah kitab yang namanya Injil. Malam ke-18 Injil, malam ke-12 adalah Zabur, dan malam ke-27 Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Diturunkan yang namanya kitab paripurna, kitab penyempurna, Al-Quran Nur Karim. Itu yang kita pakai sekarang. Berarti Al-Quran itu syarat dengan kebenaran semua kitab para Nabiullah, termasuk di dalamnya Taurat, Zabur, Injil, dan semua nabi-nabi sebelum mereka. Jadi tidak akan ada. Tadi saya tanya di Masjid Jatinegara, ada berapa jumlah nabi di dalam Islam? 25. Masya Allah. Saya bilang ini berarti nggak pernah ikut mengaji sama kiai-kiai. Nabi di dalam Islam bukan 25. 25 wajib diketahui. Nabi di dalam Islam adalah 124.000 nabi. Sekali lagi, jumlah nabi dalam Islam adalah 124.000 nabi. Sedangkan 25 nabi ini kepala dinas. Saya tidak bisa gambarkan DKI karena itu yang pimpin kafir, Ahok. Ya, tidak boleh pilih Ahok ini orang-orang Islam. Itu di Metro TV tadi malam saya lihat ada perempuan muda, pokoknya saya fight memenangkan Ahok. Betul tadi yang dikatakan Sudiono. Kadang-kadang kita jual Islam. Masya Allah. Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Dari sudut pandang ekstremisme, Islam adalah agama yang tinggi. Datang di Indonesia, buku Muhammad Abduh, al-Islamu wala tapi al-Islamu mahjubun bil muslimin, dirusak oleh orang Islam sendiri. Ahok sudah berhasil memecah belah orang Islam. Ahok sudah berhasil memecah belah orang Islam. Ini perempuan muda, dia bilang pokoknya saya fight untuk Ahok. Betul, memang pejabat-pejabat muslim yang dulu tidak amanah. Betul, tidak salah itu, kita sudah tahu semua. Tetapi ingat, dalam surah Al-Maidah itu tidak boleh la tatakisu kafir, tidak bisa mengangkat orang kafir.
mati menjadi pemimpin. Nah, ini kesalahan besar. Mereka tidak tahu. Coba tolong cari kandidat Islam siapa yang melawan Ahok, suruh ketemu saya. Saya insya Allah saya menangkan di DKI. Saya menangkan insya Allah. Bikin tablik akbar besar-besaran, pembicaranya saya, karena kebetulan saya juga orator. Insya Allah saya bisa menangkan di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara. Hampir kalah Udin Hiyangkio sama Ilianto Ramli, hampir kalah dengan Martin Bella, orang Dayak Kristen. Saya diancam dengan parang dan tombak oleh orang Dayak. Saya bilang apa? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitab mu'ajjalah. Kematian itu adalah illa biidznillah kitab mu'ajjalah, sesuai dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Silakan, nggak usah pakai pengawal. Saya keliling Indonesia kemana-mana, nggak pernah ada pengawal. Orang Kristen ancam di Poso, ancam di Palu, ancam di Manado, mobil saya dibakar. Saya nggak mati-mati sampai hari ini. Kenapa kita memenangkan Islam, memenangkan kandidat harus pakai kelompok? Nggak perlu. Ini Indonesia aman, nggak perlu pakai kelompok. Satu saja yang maju tapi gaungnya sampai keliling dunia, itu lebih manfaat daripada banyak-banyak orang. Nggak ada manfaat. Nanti ujung-ujungnya dipolitisir. Kalau saya memang bukan karena politik, bukan karena merasa terganggu dengan keadaan Islam yang begini modelnya. Pemimpin yang tidak pernah ucapkan insya Allah, Jokowi. Pemimpin yang tidak pernah mengucapkan bismillah, Jokowi. Mana pernah Pak Jokowi dalam planning kerjanya selalu mengatakan insya Allah kita akan bangun kereta cepat dari Bandung sampai ke Perancis. Salah, Bandung sampai ke mana? Oh, Jakarta. Bandung sampai Jakarta. Nggak pernah pakai kata insya Allah. Dari pertama mencalonkan diri jadi presiden, komentator TV tanya, bagaimana Pak Jokowi kalau jadi presiden, langkah Bapak? Gampang, pokoknya gampang lah, gampang, yang penting ada niat. Nggak pernah bilang insya Allah. Dolar tambah naik, bahan bakar seperti ingus naik turun. Oh iya, ini fakta, karena lemahnya kita berteologi, lemahnya dakwah kita. Yang ada cuma ketawa-ketawa di dalam masjid. Ustadz, orang-orang yang belum layak disebut ustadz sudah diangkat di televisi. Yang mengupas Al-Quran dengan translate-nya, terjemahnya, sudah dipanggil Kiai Nurkolis. Sampai itu Cak Nur, tunggu nanti di bulan Ramadan. Dia baca terjemahnya, dia kiranya Al-Qurannya gampang seperti itu. Enggak, Al-Quran bukan hermeneutik. Al-Quran adalah apokalipsis. Al-Quran adalah wahyu. Enggak boleh sembarang tafsir kecuali dengan dasar pemikiran para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Saya pun belajar kepada ulama-ulama, buku-buku para ulama-ulama. Doktor di kafir waktu masuk Islam SD saya. Nah, kenapa? Begitu masuk Islam, agak panjang sedikit Pak Yahya. Panjang lagi. Tambah lagi. Harokatnya 5 kali Pak Yahya. Wah, capek betul. Baru yang didik ini tamat SMP, Masya Allah. Ustaznya tamat SMP, saya doktor dari kafir. Sudah angkat tangan sajalah kalau kafir dengar malam ini. Menyerah sajalah kalian, goblok. Itu salah satu contoh, karena bahasa Al-Quran itu bukan sekedar orang yang jago bahasa Arab, TKI dari Arab belum tentu bisa baca Al-Quran. Makhluknya itu yang berat. Tidak sembarang Al-Quran itu bukan seperti pronunciation percakapan dalam bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris, tidak seperti itu. Imam yang giginya ompong saja baca ayat kalau salah memang salah artinya, kan begitu. Ini yang saya bangga. Jadi saya kembali ke Islam, bukan pindah agama. Kami sekeluarga kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Saya istri dan 3 orang anak. Saya, keluarga saya di Manado, bahkan kakak perempuan saya di Manado, ketua mualaf Sulawesi Utara, namanya Heti Waloni. Ya, saudara-saudara saya. Sejak saya masuk Islam, keluarga orang tua saya masuk Islam. Dia tanya sama saya, kalau saya masuk Islam kira-kira bagaimana ya? Apakah saya perlu disunat? Sedangkan saya masih muda disunat, apalagi ente sudah keriput begitu. Sakit nggak waktu dipotong? Enggak, saya bilang biasa aja. Pada
Padahal saya juga takut dulu waktu disunat. Bukan takut, malu malu karena sudah besar gitu ya. Disunat baru bisa sholat. Kata dia, saya bilang, coba kita orang Manado, kita VO gantung di dinding begini pakai swembruk. Maaf, ini memang agak kencang. Kita gantung di dinding begini pakai swembruk. Kira-kira kalau ada tamu bapak malu tidak? Ah, dia bilang fardomen, betul juga. Kalau digantung begini di dinding, kita VO swembruk itu artinya pakai kolor begitu dalam. Bahasa Manado ditambah-tambah bahasa Belanda, swembruk. Kalau kita gantung begini pakai swembruk, kira-kira kalau ada tamu malu nggak bapak? Oh, malu saya. Nah, kenapa Tuhan tidak malu? Dia bilang, baru sadar saya, ya betul-betul sadar saya. Nah, kalau sudah sadar bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Hah? Ya, tapi kan Islam juga ada Nabi Isa. Isa itu kan Yesus, bukan di Al-Quran itu Isa, di Bible Jesus. Jesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Joni yang ada di Manado tidak sama dengan Joni yang ada di Gorontalo. Saya bilang begitu. Maksud kamu bagaimana? Nabi Isa itu tidak mampu divisualisasikan, tidak dapat dilukiskan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Ada pendeta bilang, oh kami memang tidak mengimani gambar itu. Betul, kamu tidak mengimani, tapi buktinya banyak di rumah-rumah orang Kristen. Silsilah dalam konteks teori, Holy Bible, New Testament, Old Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru, perpaduan antara dua perjanjian ini, semua kitab yang ada di perjanjian baru kontras dengan perjanjian lama. Jangankan perjanjian baru dan perjanjian lama, di dalam perjanjian baru sendiri antara Tuhan Kristen dengan Rasul Kristen saling bertentangan. Artinya antara surat perjanjian 14 surat epistel Paulin, surat-surat kiriman Paulus 14 surat, dengan surat-surat yang ada diucapkan mengatasnamakan Yesus, itu sangat kontradiktif, sangat bertentangan dan tidak rasional, jauh sekali dari jalur logika. Bahkan begini, dikisahkan di dalam buku saya itu, Sutiono, coba lihat bahwa Yesus mati pada jam 9 pagi di kayu salib, begitu kan? Dia tergantung di kayu salib pada jam 9 pagi. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, katanya bumi terbelah dua. Kemudian orang-orang suci bangkit dari dalam kubur. Nah, saya curiga nih orang suci satu yang lolos ke Indonesia, jangan-jangan beliau ini. Enggak, karena tadi kan gereja suci. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa dengan Isa ini. Kita lewati dikit, enggak apa-apa. Allah tahu kita sedang membagi ilmu dasar, apa hadisnya ada itu. Saya kebetulan belajar banyak ilmu juga, insya Allah. Gak apa-apa, 5 menit lagi. Ya, tuh saya kasih putus dulu acara satu ini ya, kalimat saya ini. Kemudian, lah tanah terbelah dua, orang suci bangkit dari kubur. Nah, sekarang saya pernah ke Yerusalem. Saya tanya, di mana kebangkitan orang itu? Kalau betul peristiwa menggemparkan ini terjadi, berarti iman orang Yahudi sama dengan orang Kristen, tapi tidak, Yahudi tidak beriman sebagaimana Kristen. Yahudi berpengakuan iman, agama mereka Yudaisme, dan mereka mengakui pengakuan imannya adalah Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad, Esa, atau dalam bahasa Arab Ahad. Jadi tidak sama dengan pengakuan iman Kristen Konstantinopel, tidak sama. Pengakuan iman Rasuli Kristen tidak sama dengan pengakuan Yahudi. Nah, sekarang Kristen memegang kitab perjanjian lama, ada 39 judul kitab dari Kejadian sampai Maleaki. Mana ada kitab ini dalam perjanjian-perjanjian yang diturunkan oleh Isa, dan mana sinyalemen tentang kenabian atau ketuhanan Isa kemudian hari, atau ketuhanan Yesus di kemudian hari. Jangankan ketuhanan Isa, ketuhanan Yesus pun tidak pernah tercatat dalam perjanjian lama. Dari mana spekulasi filsafat ini? Semua bermuatan daripada 14 surat kiriman Paulus. Kita lanjutkan setelah Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya dari setiap judul buku ini ada 7 bab. Tadi Pak Haji mengatakan kata exegesi.
kalau ada orang yang jamaah yang ada di masjid ini fakultas ekonomi, dia tidak pernah belajar filsafat karena sudah berhitung secara pasti. Tapi kalau dia fakultas sekuler lainnya, maka dia harus belajar filsafat. Exology ini adalah tatanan nilai untuk membenarkan perilaku manusia secara etika, logika, estetika. Mengukur sebuah kebenaran agama itu harus menggunakan 3 falsafah itu. Etika adalah kitab suci, etika adalah perilaku atau kita disebut dengan akhlak, dan logika adalah logika. Semua orang beragama adalah kitab suci, logika. Dan kemudian estetika adalah aturan-aturan di dalam kita melaksanakan pelaksanaan ibadah kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, agama Islam itu agama yang tinggi. Yes, benar. Karena dari sudut pandang etika, orang Islam itu etikanya sangat terpelihara. Bahkan kalau kita belajar Islam secara mendalam, saya pernah ikuti pelajaran tasawuf dan juga tentang najis, mukopapa, mugolado, dan mutawasito. Itu najis besar, najis kecil, najis sedang, najis besar. Karena saya orang dari kafir yang masuk Islam, maka tidak mungkin saya menyia-nyiakan hidayah yang Allah berikan. Tidak ada orang masuk Islam lalu dia tidak bisa mengenal persis teorinya, maka lumpuh dalam melaksanakan praktik. Karena Islam ini bukan teori, Islam adalah praktik. Ente profesor mufassirin, ahli tafsir, keliling Saudi Arabia dan ujung ke ujung dunia, tapi sholat 5 waktu bolong. Dengan orang yang tuli buta huruf, tapi dia 5 waktu rajin di Bintaro Raya 9. Kira-kira mana yang masuk surga duluan? Dua-dua tetap masuk surga, tapi yang benjol-benjol yang profesor ini saya kira. Nah, jadi Islam is practical. Islam itu praktik, bukan teori. Saya sangat sadar kalau orang dari kafir masuk Islam, waduh, subhanallah, kecurigaan muslim yang dari turunan itu luar biasa. Curiganya macam-macam. Ini soalnya ini gua. Silakan. Kebetulan juga yang paling bahaya itu yang menilai mualaf itu adalah orang Islam yang memang pemalas. Ada haji di Bandung bilang begini, Pak Yahya masuk Islam, Bapak nggak tahu bahwa Islam itu susah, berat perintahnya. Wah, saya bilang Bapak membuka kedok Bapak sendiri. Berarti memang kau haji mabuk. Saya memang sama dia ruci tompul, saya kalau bicara lebih keras lagi. Ya, kau haji mabuk bukan mabrur. Siapa bilang Islam itu berat? Tidak berat bagi orang yang tahu teori. Di Kristen lebih susah. Kita sholat cuma 5 menit, Masya Allah. Tergantung daripada inaman a'malu niat tidak mungkin terdorong kecuali ada ilmu. Makanya dia bilang begitu, saya bilang Bapak berarti hajinya tidak mabrur. Kenapa Bapak buka kedok Bapak sendiri? Harusnya Bapak semangati orang yang baru masuk Islam. Nah, yang kedua, yang menilai buruk mualaf-mualaf ini adalah orang Islam yang memang tidak menjalankan perintah Allah. Jadi dia ukur mualaf ini dengan dirinya yang memang munafik. Ya, insya Allah kita nggak usah takut kalau ada orang masuk Islam lalu dia tidak menjalankan. Nanti Allah akan hukum. Sama dengan petinggi-petinggi negara munafik terhadap agama Allah ini, terhadap orang Islam. Dia akan dapat masuk penjara. Semua koruptor-koruptor itu kan karena menipu umat Islam. Itu dia. Jadi saya kira exology Islam itu sudah dibenarkan di buku ini, termasuk pluralisme agama di tengah konteks tauhid. Macam-macam pemikiran sekarang ini, Syiah, apa itu Islam, apa itu yang dipimpin oleh ulil al-absor,
Ya, iblis laknatullah. Ya, jaringan iblis laknatullah. Itu juga lebih parah lagi. Ya, saya pokoknya begini, begitu saya masuk Islam, kalau ada orang Islam berdebat menjelek-jelekan salah satu muslim, wah, saya jauhi betul itu. Karena saya tidak pernah baca Al-Quran. Nanti di situ dijelaskan, apabila orang Muhammadiyah mati, maka surganya agak ke kanan, dan apabila orang NU mati, surganya agak ke kiri, ada lampu merah banting kanan. Apabila orang Wahabi meninggal dunia, maka surganya agak lurus ke tengah. Enggak begitu ya. Tidak begitu. Yang masuk surga adalah orang Islam. Yang masuk neraka Kristen, Hindu, Buddha. Kalau begini ya, mungkin bahasa mualaf lain lembut, beda dengan saya. Begini. Bukan saya tidak bisa menggunakan bahasa yang santun, secara ironis, sindiran halus. Boleh juga. Jago saya menggunakan bahasa itu. Tapi yang kita lawan ini adalah orang-orang pintar yang pura-pura tidak tahu. Dan kalau menjadi ustadz, saya kira sama dengan menjadi pendeta. Kalau pendeta kan biar sudah bohong, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, ini palsu bohong begini. Firman Tuhan dari mana? Tanya tuh pendeta-pendeta ini yang bolong-bolong ini dari mana ayatnya? Ayat-ayat ini siapa yang buat? Nggak ada, apalagi pendeta di Papua sana. Kalau dikasih belajar, saya waktu dosen mengajar, tidur. Orang Papua tidur, sementara mengajar dia makan pinang. Bagaimana dia mengerti? Tidak, omong kosong. Mason Fashion Fellowship, maaf. Dia ke sana bukan menginjil, tetapi dia mengincar di mana ada titik-titik harta kekayaan emas. Jadi bohong semua itu penginjilan itu. Kitab suci Kristen juga bukan Injil. Kitab suci Kristen itu adalah spekulasi filsafat Paulus. Makanya kalau mau melawan kitab argumen Kristen, kita harus tajam dalam pemahaman filsafat. Semua doktrin Kristen itu berbau filsafat. Saya kasih contoh yang dikatakan Stiono tadi, bahwa Yesus dalam Matius 23:9 pernah mengatakan, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Ada dalam buku ini lengkap. Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Menurut Kristen Tuhan itu di surga. Menurut Islam Tuhan itu ada di ars, di tempat yang maha tinggi, al-ali. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Kristen, bahwa di situ dalam makna teologi Kristen, Bapa itu artinya Tuhan. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, dan Yesus adalah Ruh, begitu kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi iklannya sudah dihapus sejak saya masuk Islam, karena saya bilang kayak iklan sampo 3 in 1. 3 di dalam satu di dalam 3. Nah, saya pengalaman pendeta 16 tahun, saya sering kuburkan orang mati, orang Kristen mati. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Sesungguhnya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Betul. Tanah kembali pada tanah, debu kembali kepada debu, tubuh pulang kepada tanah. Lalu ruhnya kemana? Nah, ruh ini pulang kemana? Sampai gundul tuh dosen-dosen di seminari filsafat Pineleng Manado, sampai di dunia ini. Kalau tanya begitu, ruh pulang kemana? Ruh pulang kemana? Tanjung Priuk. Pulang ke Tanjung Priok. Ruh itu pulang kemana? Harusnya seperti orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang diciptakan Allah akan pulang kepada Allah. Nah, saya kira pandangan dasar-dasar teologi Islam juga, semua agama ada teologinya, theos and logos. Semua agama punya dasar-dasar teologi. Kenapa? Karena setiap agama punya kitab suci. Theos adalah Tuhan, logos itu adalah perkataan Tuhan atau firman. Nah, harus dibuktikan secara eksologi. Nah, kemudian secara etika, orang datang ke masjid tidak boleh masuk masjid tanpa wudhu bersih. Tapi kalau di Kristen, biar pendeta tidak mandi junub, bisa khotbah. Hadas besar, biar tidak mandi hadas besar, tidak mandi junub, bisa khotbah.
Bisa khotbah hari Minggu. Bahkan sisa-sisa dari perjamuan suci itu, anggur kolesom yang kadar alkoholnya 5%, habis dibabat sama pendeta dan majelis gereja. Apalagi hari kenaikan Yesus begini, jemaat pulang, pendeta berdiam di belakang itu. Masih ada sisa. Sudah kita mabuk di sini. Oh, sudahlah, ini pengalaman. Nah, ini dedekotnya. Nah, Masya Allah, ini terlalu konyol orang bikin buku kebenaran Islam menurut mantan pendeta di tengah kompleksitas negara hukum seperti ini. Kalau bukan siapa saya tahu persis siapa diri saya, bukan orang lain. Makanya ada pendeta pembohong besar, Esra Soro. Dia katanya panggil saya berdebat di Surabaya, saya lari. Kau sedangkan bahasa Indonesia saja putus-putus, apalagi melawan Yahya. Masya Allah, terlalu jauh. Jangan kau. Kenapa saya masuk Islam? Bukannya ketua PGI, karena di sini kan mengatasnamakan PGI. Saya pendeta yang terdaftar pada PGI, Lampiran Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nama saya terdaftar, dan Profesor Dr. Yewanggo, ketua PGI dulu, Nathan Setiabudi, teman baik saya, itu tahu. Nanti sekarang baru saya tidak pakai sepatu. Nanti sekarang baru saya pakai jas di pinggiran jalan. Dulu Masya Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu sekali bagaimana perjalanan hidup saya. Tapi saya walaupun pendeta, saya tidak pernah mengikuti kurang ajar pendeta-pendeta lain. Mereka berzina di hotel, saya tidak pernah ikuti. Makanya dari umur 24 tahun saya sudah memimpin sekolah tinggi teologi Calvinis. Kenapa? Karena prestasi. Artinya kesenangan apa? Saya punya teman baik, Gubernur Papua dulu, Dr. Randus Yap Salosa, teman baik saya. Kita pergi ke Jakarta, Hotel Indonesia, perempuan, sekarang dia sudah di neraka karena sudah mati. Masya Allah, Yap Salosa, Teis Elwai yang dulu mati tahun 2001, yang kuburkan Teis Elwai saya. Nah, di Papua sana uang dari Freeport, Masya Allah, kiri kanan muka belakang haram semua. Sudahlah, saya mau ceritakan. Lalu saya mau masuk Islam cari apa? Caci maki, fitnahan, umpatan dari orang-orang kafir. Masya Allah. Bilang sama istri anak, bumi tempat kita bergantung lenyap, langit tempat kita bergantung runtuh, bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali kita mengucapkan syahadat sampai mati kita tetap Islam. Allahu Akbar. Saya bilang sama istri, ini pegangan kita terakhir. Mau kemana kita? Mau kemana? Tinggal di Pulau Jawa, biar diputuskan nasab. Tidak apa-apa kita diputuskan nasab. Banyak keluarga, banyak saudara muslim. Amin. Bagi pula manusia satu kali lahir, satu kali mati. Tidak ada dua kali mati. Masya Allah, mulai dari 2006 di masjid-masjid, hari Senin, hari Jumat, tanggal 25 di Jatinegara, sudah dicatat oleh malaikat. Besok malam di Kebembem Kemayoran Maulud Nabi. Ada ini jadwal saya, Maulud Nabi. Subuh sebentar di Masjid Al-Ittihad, Cibubur Permai. Jadi setiap hari malaikat catat, ya ada di sini, ada tempat masjid. Keterangan, ceramah. Jamaah yang senang banyak. Masya Allah. Tapi kalau ustaz ceramah sama-sama muslim, salah begitu, salah begini, Allah Akbar. Keterangan, banyak yang kecewa. Malaikat bilang, so ente waktu ceramah bagaimana dulu? Banyak sekali yang kecewa, ditampar. Ini artinya berhenti itu menjatuh-jatuhkan, menjustice sesama muslim. Salah satu Sutiono yang menyuburkan pemurtadan dan pendangkalan akidah di Indonesia adalah sama-sama ustadz saling menjustis. Awas, ini kafir monitor terus. Sana dia sudah, salah satu sudah saling menjelekkan. Ini bilang begini, ini bilang begitu. Awas. Saya kan waktu pendeta, bagaimana supaya hancur Islam? Jangan kita yang bergerak, pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Jadi Syiah, ISIS, waduh,
Saya nggak percaya kalau ISIS itu adalah hasil dakwah perjuangan Islam. Biar ada orang ISIS, saya tidak peduli. Nah, saya tidak peduli karena itu by the sign from Jews. Itu adalah buatan Yahudi, teroris dunia itu. Masya Allah, saya tidak pernah takut. Saya diancam-ancam orang Kristen, pernah di Medan, Kisaran, habis ceramah, dicungkil pintu hotel, 4 lawan 1. Batang hidung saya pun patah. Nggak ada pernah salah pun FPI bela, umat Islam bela, nggak. Masuk Islam sendiri, dakwah sendiri, biar saja mati sendiri. Nggak usah bawa-bawa saudara muslim, nggak usah, mati sendiri. Itu saya minta kepada saudara muslim, nggak usah bela, cukup doain. Kenapa saya bilang jangan bela? Karena ini kebenaran, ini judul buku, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Mati cepat lebih bagus. Dunia ini kan saya sudah rasa bagaimana enaknya di kafir dulu. Daging ini kok bagaimana? Apa yang mau dicari? Dunia ini tempat orang-orang yang tidak punya rumah dan tidak punya harta. Kata Nabi SAW, manusia kalau hanya pikirkan perutnya, maka harga daripada manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut, kotoran. Sudah kenyang saya, tinggalkan itu dan saya masuk Islam bukan mencari popularitas. Mungkin Pak Haji bertanya-tanya, kenapa ini Ustadz Yahya tidak mau bergabung dengan organisasi Islam? Oh, memang saya tidak mau dengan organisasi Islam manapun, saya memang nggak mau. Lebih baik saya sendiri. Dan saya kerjasama dengan masjid. Umpamanya saya pergi ke NU, nanti Muhammadiyah bilang, awas dia orang NU itu jangan terima. Kalau saya pergi ke Muhammadiyah, orang NU bilang, awas itu Muhammadiyah jangan pergi, jangan terima. Matilah langkah untuk mempersatukan umat Nabi. Sudahlah, kalau dari kafir ini nggak usah macam-macam. Orang kunut ikutku kunut, orang tidak kunut lebih cepat lebih bagus. Nggak usah terlalu banyak doa, panjang-panjang doa, kan begitu. Nah, orang kunut alhamdulillah ikut, amin. Allahumma lilna bima hadain, amin. Wa afima bima afain, wa tawallana fiman tawallin, wa barik lana fima atain, amin. Ikut sama kiai dari belakang. Tidak kunut juga, masya Allah, lebih bagus, lebih cepat. Ada ceramah, oh ini salah, itu salah. Ini kafir dengar di luar, dia monitor terus radio Islam. Wah mantap, sudah mulai pecah di dalam. Sama juga dengan Ahok menjadi gubernur. Saya tadi bilang tidak kasih contoh Ahok begini, 25 nabi itu kepala-kepala dinas kalau dalam instansi, ya. Tapi nabi yang pegawai, nabi-nabi itu ada 124.000 jumlah nabi dalam Islam. Nah, saya tidak kasih contoh gubernur Ahok, gubernur Rano Karno, Pak Haji. Nah, itu Pak Rano Karno adalah pimpinannya, nabi. Kemudian ada kepala-kepala dinas. Nah, itu gambaran daripada struktur pemerintahan Allah. Menteri-menterinya itu, kepala dinasnya itu adalah 25 nabi. Kalau dalam institusi kantor, 25 nabi itu adalah kepala dinas. Kalau digambarkan secara struktur kantor, perkantoran. Nah, itu dari 25 nabi itu adalah nabi besar. Dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Adam digambarkan, kemudian sampai Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa, bukan Nabi yang lain, Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita mengakui Isa, sekarang kan tadi saya tidak pernah mengakui Isa, Yesus Isa, nggak pernah mengakui, karena saya tajam dalam memahami filsafat. Kenapa? Selagi kita mengakui Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, maka di dalam buku ini saya katakan ada peluang besar bagi Kristen untuk menyamakan kemusyrikan mereka dengan ketahuidan umat Islam. Nggak usah diakui itu Yesus. Injil pun jangan bilang Injil, kepala besar pendeta. Wah, mereka bilang kami Injil. Makanya kalau saya lihat orang debat dia bilang, nah di dalam Injil juga kan ada Yesus. Lebih hebat di dalam Al-Quran dibandingkan dengan di Bible. Al-Quran mengatakan Isa orang terkemuka dunia dan akhirat. Tapi Isa yang ada ini bukan Yesus. Cut, potong. Tidak boleh diakui bahwa Isa adalah Yesus, Yesus Isa. Sehingga apa? Tidak ada peluang dia untuk mendekat kepada kita. Saya sejak masuk Islam nggak ada pernah dekat dengan pendeta manapun, nggak pernah. Pokoknya ada batas. Saya kaget kok ada pendeta Esra Soro berkuar-kuar di YouTube. Oh, saya bilang memang dasar kafir pengecut, berani jarak jauh.
Saya ceramah di Batam, spanduk saya besar-besar di depan-depan gereja. Kalau memang mereka berani, mereka datang ke panitia masjid sama dengan begini kan, ada spanduk saya. Datang ke Pak Haji. Kami nggak senang lihat Yahya itu gantung spanduk begitu. Mana tuh Yahya? Kami mau tantang. Jangan di masjid, di depan Karni Ilyas TV One. Oh, itu tuh baru. Di depan TV One, hadirkan ahli-ahli bahasa, lalu kita debat secara terbuka. Memang itu cocoknya dengan saya. Kalau cuma di 2-3 orang pidato kiri kanan, bukan berarti apa-apa itu bagi saya. Jangan dinilai di Ustadz ini cuma kelas kampungan yang ada di sudut Bogor sana. Oh tidak, insya Allah tidak bisa dinilai dari besarnya rupiah yang kita bayar pada seorang penceramah. Karena semua kesombongan sudah saya buang. Saya tidak lagi hidup dalam kesombongan, saya hidup dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya dalam tampil ini Pak Haji sudah 1 minggu lebih. Saya tidak konsumsi nasi. Coba tanya istri saya. Saya sakit, menderita sakit. Satu keluarga kami sakit. Itu anak saya masih balita itu juga sakit. Dan saya belum pernah sembuh sampai sekarang. Tapi kok kenapa saya tidak makan nasi? Istri saya heran. Kok masih kuat, belum mati kamu Pak? Makan saja Pak, biar sedikit. Enggak perlu, saya minta air putih saja. Minum air putih, makan jeruk, makan buah-buah. Alhamdulillah orang Islam kuat ya. Dulu di Kristen perut besar, cacing semua di dalam. Hewan apa yang tidak kita makan? Saudara Yesus. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, tinggal kaki mimbar gereja yang kita tidak. Itu semua haram, tidak boleh, dilarang oleh nabi-nabi tidak punya peri kehidupan seperti itu. Mereka santun. Nah, ini mungkin barangkali jemaah menilai, waduh ini kayaknya bahasa dokter bagaimana kacau begini. Memang betul, silakan. Saya bukan dokter politikus, saya bukan dokter ekonomi, saya dokter filsafat. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Lagi pula dokter saya itu bukan dari Madinah, dokter kafir. Nggak penting itu, saya lebih penting disebut sebagai ustaz. Makanya kalau mau bikin spanduk, tolong, kita sudah banyak tekanan dari kafir begini, ya sama-sama kita juga punya kelebihan dan kekurangan dibanding dengan ustaz-ustaz lain. Tulislah ustaz di situ, jangan anggap orang luar kita. Amin. Allah ya karim. Nggak usah ke dokter itu, tulis ustaz Muhammad Yahya Waloni. Kafir bilang Masya Allah, betul-betul mereka terima dia dengan baik. Tapi kalau bapak cuma taruh dokter Yahya Waloni, tidak diakui Muhammadnya, berarti di Islam dia juga disingkirkan. Itu kok gak laku dia. Ini bahasa-bahasa orang yang sudah Masya Allah. Jadi saya kira di Jakarta ini kan orang senang dengan Ahok, tapi kalau saya begini pasti jangan tolak. Kita kalau ada teroris bom bunuh diri, kita marah keras. Begini juga marah. Bagaimana? Mau bagaimana kita? Mau biarkan begini-begini? Nggak akan dibiarkan begini-begini. Saya paham betul. Dunia Jakarta ini dunia keras. Katanya kalau nggak keras jangan tinggal di Jakarta. Nggak peduli saya. Tetap saya ceramah begini di daerah, di mana-mana. Ada hasil. Alhamdulillah mengislamkan banyak ribuan manusia kafir masuk Islam. Islamkan di mana-mana. Kemarin di Bintaro sini Masjid Jami 2 orang kafir saya islamkan. Masjid Jami sebelah sini Bintaro sektor berapa tuh? 2. Saya khatib Jumat berapa 2 bulan yang lalu, datang 2 kafir. Ustadz menerangkan kami mau masuk Islam. Jangan bilang masuk Islam. Apa alasan ingin kembali ke Islam? Oh kami sadar Ustaz begini. Ya sudah sini, habis ini langsung disunat. Oh jangan dulu itu Ustaz, pokoknya sunat. Ya kalau sudah disunat kan ketahuan man betul-betul ikhlas. Keikhlasan seorang kafirun itu dibuktikan dengan sunat. Nggak ada cerita supaya kau bisa sholat. Sunat saya dulu beda dengan sunat yang sekarang. Saya dijepit dengan bambu waktu ditoli-toli sana. Jepit dengan bambu, diikat dengan karet, baru dihantam oleh Menteri Salim. Kebetulan Menteri Salim itu adalah orang Muhammadiyah yang memang musuh besar-besar waktu di Kristen
Saya masih Kristen, masih pendeta, dia lewat, selamat pagi Pak Pendeta. Ya memang pagi, sama bilang malam. Begitu saya masuk Islam, beliau yang mau sunat. Masya Allah, habis diperkakas. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu etika Islam bagus sekali. Berjumpa di dalam masjid, mau jenderal kalau datang terlambat di belakang sana, tukang becak duluan, depan, itu etika. Sudah saya jelaskan dalam buku. Kemudian estetika, ya, masuk masjid tidak boleh pakai sepatu. Silakan Anda pakai baju ini di Tanah Abang 35.000. Tapi kalau yang belanja Buya Yahya tak ada itu diskonnya 70%. Nah cari apa Buya? Beli baju koko udah ada untuk Buya 70% diskonnya. Banyak saudara-saudara dari Padang, wah diskon. Itulah kalau jadi ustad. Kalau ustad menyenangkan, tapi kalau ente bida-bida sama yang lain, sementara makan ditanya berapa? 70.000, habis kau itu. Enak jadi ustad, kemana-mana gratis. Orang ketemu, wah susah memurtad lagi ini. Saya mau sarankan sama Sutyono, jangan bikin judul kapan aku murtad. Hati-hati Pak Adek Sutyono ya. Karena Islam ini doanya pasti diijabah. Ayo itu contoh sejauh-jauh, ayo tinting lah. Kemana, di mana. Akhirnya kan sekarang jadi kemana? Lari suaminya. Jangan minta kepada Allah murtad, jangan, salah sekali ya. Bikin saja buku, murtad adalah perbuatan kebinasaan. Begitu lebih bagus. Jangan pancing tuh Allah itu, masya Allah. Baru saya yang sering berceramah, bergantung kepada Allah. Apapun yang hilang di dunia ini. Kemarin mobil saya dibawa lari, dicuri. Pakai assalamualaikum yang datang. Saya kenal Ustaz Yahya, kita mau beli ini mobil. Karena satu keluarga kami terkapar, memang tidak punya apa-apa, sakit berat. Saya bilang sama Allah, ya jangankan begini ya Allah, nafas pun engkau cabut, jangan harap saya mau berhenti. Siang malam saya sujud berdoa, entah berapa ribu rakaat. Saya kunci kamar, tidak mau keluar saya. Pak keluar. Istri saya katakan keluar Pak, makan dulu. Enggak, pikir saya sudah meninggal di dalam kamar. Istri saya tidak mau buka. Saya cuma hidup dengan satu ceret air selama kurang lebih 5 hari. Enggak mati-mati juga. Bukan putus asa, tapi saya mau lihat sejauh mana Allah akan menolong saya. Memang di Islam ini banyak sekali keajaiban yang kami terima. Pernah saya ini kan tukang ceramah keliling daerah. Siapa ustadz yang pernah ceramah sampai ke Malili, sampai ke perbatasan Poso, sampai ke Air Hitam, Kalimantan Barat? Siapa yang pernah ceramah sampai ke di Kepulauan Riau sana, sampai ke Midai? Kemarin kami suami istri baru pulang, ombak 7 meter. Saya ceramah sampai ke pedalaman. Tadi Pak Haji katakan saya membiayai kehidupan keluarga saya hanya dengan hasil buku. Enggak, saya bukan tidak mau bergabung dengan organisasi Islam, bukan. Biarkan saya berjuang sendiri. Amin. Yang penting nanti jamaah tinggal lihat buktinya. Oh betul-betul ada bukti. Beda dengan panggilan Ustadz. Siapa yang kemarin Pak Ustadz apa nih? Kalau beliau memang kompetensinya bikin pesantren pembinaan mualaf. Itu bagus. Sutyono bantu Ustadz Arifin Ilham. Biar mereka begitu. Kalau saya memang bulldozer. Saya bulldozer Pak. Insya Allah saya tukang habok di lapangan. Saya tukang bongkar di lapangan. Jadi nggak perlu saya bergabung dengan FPI atau dengan apapun. Nggak perlu. Biar saya sendiri hantam di mana-mana, bikin kapit geger kepala. Gitu. Ya. Jadi ada buku saya ini memang ada donatur pun saya, masya Allah, dari awal sampai sekarang saya nggak ada donatur yang membantu. Ya, siapa tahu di sini ada yang bantu ya, alhamdulillah juga, insya Allah. Ya, saya tidak berharap, tapi kalau mau bantu ya mau boleh buat. Ya, ini buku saya cetak, saya jual. Nah, saya terbuka kepada ibu bapak saudara-saudaraku. Ini juga terakhir kali ini sejak saya kehilangan kendaraan di Cianjur sana, dibawa lari, untung alhamdulillah istri saya itu tidak jadi korban. Hampir ditembak itu Pak Haji.
Istri saya itu tinggal menghindar dengan anak kecil. Jadi dompet, semua tas dibawa lari, sampai perhiasan yang ada di dalam mobil itu dibawa lari, entah kemana sekarang. Lapor polisi Cianjur sampai sekarang lewat sudah, nggak tahu sudah kemana. Nah, mungkin kita dilatih untuk bersyukur. Silakan hilang, yang penting iman Islam tetap di dada. Amin. Itu nanti Allah gantikan lebih banyak lagi. Saya telepon beliau, saya telepon Pak Haji. Pak Haji, saya lagi dalam keadaan musibah berat, sakit sekeluarga, dan kemudian saya tidak punya apa-apa lagi. Dibawa lari, harta perhiasan kami itu dibobol. Saya bilang biar aja, itu semua akan digantikan oleh Allah. 1 minggu lebih saya bertahan, berdiam di dalam kamar, dan sampai hari ini saya susah untuk makan. Itu tidak bisa, nasi itu tidak bisa masuk, hanya makan buah-buah dan minum air buah, tidak bisa masuk sedikit aja keluar, masuk sedikit aja keluar. Diajarkan oleh Allah supaya tetap bersyukur kepadanya. Jadi saya datang ini memang dalam kondisi yang tidak sehat. Dari pagi saya sudah tidak sehat, tapi tetap saja saya paksakan untuk hadir. Kenapa? Karena ini momen yang sangat penting. Ibu bapak bayangkan saja, sedangkan dalam kondisi yang kurang fit begini kencang, apalagi kalau fit memang benar-benar fit. Sampai Yesus punya ruh di sebelah gereja itu angkat-angkat nanti. Memang itu Yesus itu jadi perdebatan sengit di mana-mana. Kasihan orang Kristen itu, capek-capek bawa Alkitab kemana-mana. Tadi lewat berapa orang di sini, orang kaya, masya Allah. Bu, rok pendek sampai sini bu. Itu kalau di Manado, pendeta-pendeta paling suka itu. Makanya pendeta nggak larang, biar pakai baju seksi, pakai you can see, pendeta nggak larang. Karena pendeta asik cuci mata dia. Kristus sangat mengasihi kamu. Tapi saya memang 16 tahun di Irian Jaya, mau lihat apa? Arang semua di bawah. Memang payah saya. Apalagi di Jakarta sini, masya Allah, duduk dalam bangku gereja itu secara estetika nggak peduli, laki-laki perempuan gabung di dalam. Coba kalau masjid, akhwat, ikhwan, laki-laki perempuan pisah. Tapi kalau di gereja enggak. Orang Manado bilang aku gosok pala di situ. Iya no? Bahasa Manado, duduk dalam gereja, satu rok pendek, satu suami orang. Wah, enggak apa-apa. Sementara menyanyi gosok sedikit. Oh, sudahlah. Ini pandangan eksologi. Tapi sebaiknya baca di buku ini supaya lebih jelas. Karena kalau mau bahas ini yang 400 halaman dan masih banyak buku Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Ini memang meriwayatkan sejarah hidup saya dari kecil sampai pernah ke masjid dan dipukul oleh ayah kandung saya. Karena waktu itu beliau memang perwira menengah di Korem 131 Santiago. Dia hajar saya karena pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian Islam. Jadi saya dari kecil memang sudah mau masuk Islam karena teman-teman saya banyak orang Islam. Jadi bibit hidayah ini sudah ada sejak kecil. Umur 13 tahun saya sudah bergaul dengan teman-teman muslim. Ibu saya, kakak saya seorang pendeta. Saya tanya sama ibu saya, "Ma, kalau kita orang Kristen benar, kenapa pendeta pakai jas? Yesus pakai baju seperti orang Islam." Karena di gambar-gambar buku-buku Kristen kan Yesus tidak pakai jas, Pak Sutiono ya. Dia pakai gamis. Lalu Yesus pakai jenggot, kenapa kita tidak pakai jenggot? Dari kecil saya sudah kritis. Jadi dari awal itu sudah bertumbuh bibit-bibit hidayah untuk masuk Islam, sudah kritis dari kecil. Nah, begitu saya sekolah minggu, saya mulai kritis Sunday school. Saya tanya kepada Oma Teman Pipe, apa itu Yohanes dimakan belalang dan madu? Apa itu belalang? Dia bilang sejenis seksapa, serangga. Setelah saya kuliah di Israel, saya lihat di sana bukan serangga. Belalang itu adalah buah yang lebih manis daripada madu. Itulah makanan semua nabi. Mana barang buah yang bulat tapi lebih manis daripada madu, itu namanya belalang, bukan seksapa. Ketahuan ini guru-guru Kristen, dongeng semua, omong kosong. Makanya ada profesor yang di televisi yang suka gemetar begini. Siapa itu? Saya tapi selalu kalau memberi nasihat belajar dari kitab-kitab apa itu? Bible, Perjanjian Lama,
perjanjian baru. Saya bilang ini orang ini nggak bertobat, sudah mau mati begini, coba masuk Islam saja. Jangan percaya, kita nggak butuh intelektual, yang kita butuh adalah keselamatan jiwa. Mau jadi pintar, jadi profesor gampang, tinggal belajar, baca buku, jadi profesor. Tapi untuk mendapatkan hidayah itu tidaklah mudah. Doakan kami sekeluarga, mudah-mudahan kami tetap insya Allah kuat dalam menjalankan amanah Allah yang mulia ini. Saya, istri, anak ini datang dengan anak istri, yang lainnya tidak ikut Pak Haji, karena saya bilang nanti kalau satu rombongan ke sini habis biaya masjid. Saya bilang sudah, nanti lain waktu kalian, Pak kami mau ikut, nggak usah ikut. Satu di pesantren, dan maaf aja Pak Haji, bukan saya mengeluh, anak satu saya sudah putus sekolah, sudah tidak ada lagi. Saya berapa bulan saya bilang berhenti. Sudah ada menteri, sudah ada presiden, nggak apa-apa, ikut bapak berdakwah. Putus sekolah bukan putus karena dia tidak mampu, bukan. Memang saya suruh berhenti karena sudah jujur, saya bukan mengeluh. Ini memang kesempatan, siapa lagi yang bantu saya? Momen yang sangat besar begini jamaah, insya Allah. Saya bilang karena sudah tidak ada biaya, saya tidak kuat lagi, beda dengan dulu. Jadi kau berhenti dulu, nanti kalau pasang kuda-kuda, kalau buku ini mana berlaku, baru kau sekolah lagi besok. Insya Allah dia bilang, iya Pak, iya, amin, saya mau ikut. Nggak usah ikut, tinggal aja di rumah. Yang laki-laki kemarin itu sudah saya suruh berhenti, daripada ditagi-tagi terus. Nggak apa-apa saya bilang, yang penting kita tetap Islam, biar buta huruf, yang penting Islam, nggak apa-apa, nggak penting dengan pendidikan, yang penting bertakwa. Banyak orang-orang pintar akhirnya di penjara juga. Yang penting kita bertakwa, berakhlakul karimah. Jadi saya kira saya datang hari ini, mohon maaf memang dalam kondisi yang kurang fit. Saya sudah bilang sama Pak Haji, saya kurang sehat Pak Haji. Saya paksakan dari sholat subuh tadi sampai khatib Jumat, saya datang ke masjid-masjid minta kekuatan kepada Allah, ya. Dan kami sekeluarga datang ini memang dalam beban yang cukup berat kami hadapi. Bahkan saya bilang sama istri saya, ya kalaupun dalam sampai tempo bulan ini, sampai bulan Juni kita memang sudah tidak ada, kita ancang-ancang kita kembali, ya. Kalau ke Manado nggak bisa, kita tinggal di Makassar. Untuk lebih jelasnya saya kasih tahu kepada jemaah. Kenapa? Karena memang kami sudah tidak mau memaksa Allah, kita lebih baik hengkang. Karena Rasulullah mungkin mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, kalau tidak mampu di tempat, hijrah ke tempat lain. Kita mau bertahan, kita lihat situasi. Saya bilang begitu sama istri anak. Insya Allah kita tetap ikhtiar Pak, berdoa. Saya bilang sampai bulan Juni nanti mendekati Ramadan, saya bilang juga sama Pak Haji Ardin, kalau memang bagaimana kita hengkang, kita pindah. Ya, karena kita juga nggak ada siapa-siapa di sini, kita berangkat. Yang penting kita ke tempat yang di Manado, di Gorontalo itu mayoritas Muslim, di Makassar. Nah itulah langkah dakwah, berarti terhenti sampai di situ. Kenapa? Karena di Sulawesi sana 50-50, dan kadang-kala orang-orang daerah ini yang menguasai kafir. Jakarta ini aja sudah dikuasai kafir kok. Orang dakwah kencang sedikit begini sudah mulai nggak senang orang. Tapi saya nggak peduli, tetap pada prinsip bahwa Islam di atas segala-galanya. Ini bekal yang kami bawa. Mudah-mudahan doa jamaah senantiasa menguatkan kami sekeluarga. Saya kira ada sesi pertanyaan Setiono masih ada sesi pertanyaan. Insyaallah ya. Silakan bagi yang mau bertanya diberikan. Boleh saya dulu Pak Haji, saya nggak tahu dia. Boleh bertanya, silakan. Siapa yang ingin bertanya, saya dan beliau ini akan. Sebenarnya tadi paling bagus kalau ada itu siapa, Ustadz Nababan, itu kan. Oh di Amerika beliau sering ke New York. Silakan bertanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ikut sambil duduk capek begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Ustaz, apa yang melatar belakangi Ustaz bisa kembali ke agama fitrah ini? Apakah secara pendekatan dengan logika ataupun dengan
katakanlah seperti Ibrahim ketika dia mencari Tuhan menggunakan logika melihat bulan itu bukan, karena dia tidak selamanya ada, ataupun matahari berarti ada penciptanya. Ya. Ataupun seperti Umar bin Khattab yang dapat hidayah dan membaca dengan mendengarkan surat At-Taha. Ya, Terima kasih. bagus. Kalau buka di internet itu pengalaman saya, memang saya sempat berjumpa dengan penjual ikan dan saya 3 kali berdialog dengan beliau, itu saya kalah. Jadi lawan debat saya berdialog itu adalah penjual ikan. Tapi setelah saya disunat, dicari beliau itu nggak ketemu sampai hari ini. Jadi pengalaman spiritual tentu ada, tidak hanya sekedar. Memang paling 80% saya mendapatkan Islam itu dari pandangan akademik. Karena saya seorang akademik, jadi tentu apalagi di abad 21 begini, kalau kita bilang masuk Islam karena mimpi, wah nanti besok lagi ada yang murtad dari masjid ngaku di gereja. Saya juga, umpamanya kita masuk Islam, waktu itu saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, orangnya kekar, jenggotnya panjang. Nah besok juga ada yang murtad dari masjid Bintaro, dia bilang ke pendeta, saya juga masuk Kristen karena ketemu Yesus, jenggotnya juga panjang. Jadi bukan mimpi saya, 80% saya lebih memandang kepada excellency tadi. Dan yang kedua, kitab Kristen itu sudah banyak saya tahu, memang itu kan buatan pendeta semua, tulisan tangan pendeta yang kosong-kosong, ayat-ayat yang tidak benar itu pendeta yang buat semua. Jadi bukan firman dari Allah, bukan. Nah, yang paling sangat mengejutkan itu ketika saya di dalam satu kebaktian Kristen pulang ke rumah, saya bermimpi subuhnya itu di dalam rumah saya itu ada kapal besar dan airnya jernih sebatas mata kaki saya. Saya cerita kepada pendeta Pearson, teman saya, pendeta, tadi malam saya bermimpi ada bahtera besar sekali dalam rumah ini dan orang-orang di situ seperti orang-orang Islam. Wah, dia bilang mimpi bagus itu. Nah, lalu dia bilang apa lagi? Saya bilang di bahtera itu tertulis alif wal ya. Dia bilang berarti mimpi setan itu, karena sudah mau arah ke Islam, jadi sudah berubah lagi. Wah, ada asal kafir. Berarti tidak bagus itu. Dia tidak tahu bahwa selama dari Papua sana, saya sudah demen dengan Islam. Saya sudah tahu Islam ini dari Israel dari tahun 1998. Nah, ketika pulang 8 tahun itu diam-diam dalam kamar sering baca-baca Al-Quran. Jadi saya sudah baca hatam berapa kali itu Al-Quran itu, dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nur. Itu sudah saya baca, surah An-Nas, sudah saya baca semua ayat-ayat itu secara translate tentunya. Terjemahnya saya baca dan saya membandingkan apakah sama dengan Bible yang selalu dirubah. Nah, ternyata tidak, Al-Quran itu tidak berubah setitik pun. Itu saya mulai yakin dengan Islam. Nah, satu ketika saya ajak istri saya tahun 99, yuk kita masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti tinggal di mana, makan apa, sekolah di mana ini anak-anak, begitu. Wajarlah karena masih manusia biasa, masih takut. Begitu Allah memberikan hidayah, alhamdulillah. Kami sekeluarga di tahun 2006. Saya kan sempat ke Balikpapan, sempat ke Kalimantan, itu Pak Haji bukan tugas. Memang saya itu menghindar untuk rencana mau masuk Islam, karena saya sudah tahu kalau saya masuk Islam di Papua pasti pelabuhan dan bandara itu diblokir. Kalau sudah diblokir berarti sudahlah, kalau saya mati nggak apa-apa, tapi saya bawa anak 3 orang pasti semuanya dipanah itu, ditombak, disalib dalam keadaan hidup-hidup itu. Jadi saya lari ke Kalimantan. Di Kalimantan saya lihat 50-50, Dayak juga banyak. Saya sempat mengajar di dosen filsafat di Uniba. Uniba itu konsentrasinya bukan teologi ya. Uniba itu konsentrasinya ekonomi. Jadi bukan fakultas teologi, bukan. Nah, kalaupun saya ketua STT itu artinya sekolah tinggi teologi Calvinis. Karena Protestan, Pak Sudiono, Ustaz, Protestan itu dan Katolik beda. Kalau Katolik lain lagi, nah, lain, beda. Saya Protestan. Nah, yang masuk Islam ini kebanyakan orang-orang Protestan, karena orang-orang keras dan kritis mengikut Martin Luther, orang Jerman. Nah, jadi kami ke Palu juga sama banyak, Toli-Toli.
Saya ke Toli-Toli. Nah di Toli-Toli itu dinobatkan untuk menjadi ketua sinode. Ketua sinode itu artinya pemimpin pendeta se-Sulawesi, Kabupaten Toli-Toli. Begitu saya terpilih, besoknya saya masuk Islam. Masya Allah, 3 orang pendeta bunuh diri. Ya, bunuh diri. Satu di Manado itu, Willy Loloang, Profesor Dr. Willy Loloang. Karena saya masuk Islam. Aduh, kepada siapa lagi katanya kami mau bergantung? Karena memang orang-orang 2 pendeta ini sering kawal saya kemana-mana. Apa namanya, asisten lah begitu. Asisten. Katanya, saya bilang kenapa bunuh diri tidak masuk Islam sama-sama? Nah inilah, disinilah mahalnya Islam. Dia lebih baik bunuh diri daripada masuk Islam. Bahkan guru besar saya di Manado, Profesor Dr. Willy Loloang, itu juga, kalau tadi Tiono katakan kita tidak percaya argumen Paulus dalam perjanjian baru, Profesor Dr. Bibi saya juga begitu. Konsentrasi Calvinis itu perjanjian lama. Makanya makanan-makanan haram itu nggak kita sentuh, karena sudah tahu bahwa itu dilarang oleh Isa alaihissalam atau Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus. Dilarang keras itu. Dia tidak memakan makanan itu, haram. Jadi kami dari profesor itu, dia bilang sama saya suami istri, kalau mau masuk Islam berarti saya bunuh diri. Silakan Prof bunuh diri. Memang orang, karena orang filsafat, orang sudah kelebihan. Memang sudah, Masya Allah, anaknya berapa orang itu di Gedung Putih di Amerika. Jadi banyak cucu-cucunya, dia kan Belanda, Manado. Jadi sekolahnya kebanyakan keluar sana ke Eropa. Jadi saya kira kita masuk Islam ini bukan hal yang mudah. Kalau tadi Kristono katakan saya suka menantang Islam, Masya Allah. Kenapa saya keras begini? Memang saya manusia yang ketika jadi pendeta yang paling anti terhadap Islam. Sudah, Allah sudah tentukan saya untuk. Kalau saya baca buku tentang Umar bin Khattab, sama dengan kehidupan saya waktu masih kafir, masih Kristen. Makanya saya masuk Islam ini bukannya apa? Saya bukan tidak mau bergabung dengan organisasi Islam apapun. Memang nggak mau, memang nggak mau. Jangan dipaksa. Biar saja saya berjuang. Karena saya juga kan bukan masuk Islam menjadi ustaz, bukan. Saya masuk Islam untuk supaya selamat masuk surga. Cuma karena ada modal dari kafir memang jago bicara. Pendeta kan sekolah itu homiletika, ilmu berkata-kata. Karena dia sekolah, ilmu berkhotbah, jadi ada modal sedikit. Tinggal ditambah yang putar balik, yang bohong-bohong lepas. Yang sekarang bicara adalah Al-Quran. Satu ayat kata Nabi sampaikan. Bila itu manfaat, barokah bagi jamaah, sampaikan. Di situ jamaah sudah lantik ustaz. Mau lari kemana lagi? Kalau jamaah sudah lantik sebagai ustaz, yang penting jangan guntur bumi, kan begitu. Itulah saya bilang tadi, lebih baik bajingan jadi kafir, jadi ustaz, kafir jadi ustaz daripada mantan ustaz. Mudah-mudahan keustazan saya ini insya Allah sampai hari kiamat. Amin. Kalaupun Allah tentukan saya untuk lama di Jakarta sini, saya berdomisili di Jakarta, di Cibubur sana. Tapi kalau Allah tentukan di tempat lain, insya Allah saya juga ke tempat lain. Tergantung pemilihan Allah di mana. Doa jamaah kira-kira yang paling menguatkan kami, karena insya Allah masih dibutuhkan oleh jamaah. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tapi kalau pertanyaan Pak Haji, nanti tidak laku tuh buku itu. Sudahlah, sudah poin aja Pak Haji, saya sudah basah baju ini. Suruh beli aja tuh buku itu Pak Haji. Karena yang ditanya itu ada semua di buku itu ya Mas. Jadi begitu aja lah. Kita tidak usah banyak bertele-tele. Begitu. Jadi orang Islam A, B, B. Jangan diangkat jalan abu-abu. Saya kira gitu. Tujuannya kita pada buku, mudah-mudahan dapat membantu dakwah ke depan. Amin. Saya sering berdakwah ke pedalaman. Jadi masih ada 4 buku ini yang belum tercetak karena memang saya kurang dananya. Tidak ada dana. Bagi ibu bapak, saudara-saudaraku yang mungkin punya kelebihan dana, insya Allah saya malam ini memohon bantuan bagi bapak ibu saudara-saudaraku. Bukan lagi melalui Pak Haji, saya sendiri yang memohon bantuan. Kepada siapa lagi saya minta bantu kalau bukan kepada jamaah. Saya paling tidak pernah begini-begini. 10 tahun saya menjelajah berdakwah, nggak pernah saya begini-begini. Bahkan saya bilang, kalau ada mualaf yang minta-minta itu bukan mualaf, kualat. Tapi sekarang ini demi tegaknya dakwah, bukan untuk saya dan keluarga, demi tercetaknya buku-buku ini, karena memang banyak dibutuhkan jamaah. Di Batam kemarin saya ke Kalimantan, nggak ada buku saya bawa. Jadi saya minta kepada jemaah yang berkelebihan, kalau enggak jangan dipaksa. Yang punya kemampuan, kelebihan harta,
insya Allah saya mohon bantuan untuk mencetak keempat judul buku ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya juga harus bergegas pulang karena masih kurang sehat kondisi saya. Mohon doa dari jamaah dan kita tutup pengajian ini ya. Pak Haji, kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'izmi sultanik. Subhanaka la nusyran 'alaika anta kama asnait la nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanni fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bis-salihin ghaira khazzaya wal maqtudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah fala qulubina bi dzikrika wa adnim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah abadu antum fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.